hari ini untuk kepala keamanan. Kita baca firman dari Yehezkiel 9 ayat 3 sampai 7, dari 1 Makabe 12 ayat 50 dan 51, Yehezkiel 8 ayat 5 dan 6, Kisah 13 ayat 35 sampai 42, Ratapan 1 ayat 17. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menantikan Engkau. Engkau sudah rencanakan, Engkau sudah gerakan. Sucikan diri kami dengan darah. Bersihkan pikiran kami, karena kami tidak tahu kemana Kau mau bawa kami. Terima kasih Kau telah bawa kami ke tempat-tempat yang kami tidak pernah pikirkan. Kuduskan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hoya maya kala kafen di manora eme kakaram tua tamatare huma haleluya. Kita baca firman Tuhan dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat 3 sampai 7. Yehezkiel 9 ayat 3 sampai 7. Firman Tuhan berbunyi begini. Yehezkiel 9 ayat 3 sampai 7. Pada saat itu, kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan Dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Dia berfirman, ikutilah Dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Janganlah mereka sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan dara-dara, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang
yang ditandai dengan huruf tau itu, T itu, jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait Allah, bait suci. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukul orang-orang sampai mati di dalam kota. Saudara-saudara, dan ini keputusan Tuhan. Kalau Dia datang dan Dia mulai mukul orang-orang fasik yang sekarang menduduki bait suci, orang-orang fasik yang sekarang mau menekan dan memerintah orang-orang Kristen, Tuhan bilang, hancurkan, pukul mati, jangan ada ampun. Tapi kita semua ditandai dengan huruf T. Huruf T itu adalah huruf tau. Dalam bahasa Ibrani itu adalah huruf terakhir yang artinya juga kayu gantungan. Semua milik Tuhan ditandai. Dan yang ditandai itu tidak akan kenapa-napa. Tak peduli apakah dia orang Kristen apa orang Islam, kalau dia orang fasik, tidak ada tanda itu, dia akan dimusnahkan. Saudara, itu sebabnya Tuhan minta kita untuk diem. Kalau Tuhan mau kita diem, Dia sedang merencanakan sesuatu. Dan apa yang direncanakannya itu adalah suci. Adalah perkara yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Dia Allah yang Maha Kuasa. Kita lihat satu contoh aja, kalau Dia tadi kita lihat di TV, kalau Dia datangkan angin tofan lebih hebat daripada unjuk rasa, daripada bunuh-bunuhan yang ada di sini. Tapi Dia bunuh. Lebih kejam daripada siapapun. Saudara, sebab itu usahakan supaya saudara ada di pihak yang benar. Usahakan supaya saudara benar memiliki tanda T, tanda salib di dahi saudara. Apakah saudara benar miliknya? Ini kita bukannya agama, bukannya apa. Ini adalah tindakan Tuhan. Tuhan janji Dia akan bertindak sendiri. Dan kita lihat apa yang Dia lakukan. Sonder pandang bulu. Apakah itu tua-tua, apakah itu orang muda, apakah itu orang Kristen, apakah itu siapa saja yang fasik, Dia bunuh. Fasik itu artinya yang tidak mempedulikan dan menghiraukan Tuhan, yang berani ngambil tindakan di luar maunya Tuhan. Tidak peduli direct apa tidak direct, indirect. Hanya ada dua macam orang, fasik dan saleh. Usahakan supaya saudara
ada di pihak Tuhan. Tidak peduli saudara agama apa. Tapi usahakan supaya saudara ada di pihak Tuhan. Saudara boleh katakan diri saudara Kristen. Kalau saudara tidak di pihak Tuhan, saudara adalah fasik. Saudara-saudara, itulah yang harus kita lakukan. Ini bukan lagi zaman main-main. Ini serius. Kalau kita tidak punya tanda salib itu di dahi kita, kalau kita tidak dijadikan milik Tuhan, kita adalah orang fasik. Dan kita akan mengalami bahwa Tuhan ngirimkan malaikatnya dan dia bisa bedakan persis. Gak sampai ketawur, gak sampai keliru. Saudara-saudara, kalau saudara rasa saudara tidak di tempat saudara, bertobatlah. Jangan segan-segan. Mintalah ampun supaya saudara selamat. Jangan ditunda-tunda. Jangan menganggap remeh panggilan Tuhan ini. Sekarang adalah masa yang dikatakan itu schisma, perpisahan. Bukan antara agama ini dan agama itu, tapi antara orang saleh dan orang fasik. Apakah saudara tahu pasti bahwa semua tindakan saudara dari pagi sampai malam adalah tindakan yang Tuhan sukai, yang Tuhan berkenan? Saya ngalami bahwa kalau kita diem, kita dihantar ke perkara-perkara yang Tuhan mau kita datangi. Karena satu atau lain hal, saya jadi tahu siapa yang nulis surat kaleng itu. Saudara, nanti kita lihat kalau Tuhan tidak main-main, dia sudah mengirimkan malaikatnya yang sedang bertindak. Nanti saudara akan lihat tangisan terdengar. Karena ini bukan siapa-siapa, ini bukan karena siapapun, tapi ini karena Allah berkenan atau tidak. Apakah Allah ada di pihak saudara? Apakah saudara lihat bahwa sambil saudara berjalan, saudara bergaul dengan Tuhan, saudara dikuasai sukacita dan damai sejahtera? Kita lihat aja. Di dalam 1 Makabi 12 ayat 50-51. 1 Makabi 12. 1 Makabi 12 ayat 50 dan 51. Kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Tetapi pengikut-pengikut Yonatan dapat tahu
bahwa Yonatan sudah ditangkap dan hilang bersama dengan segenap pengiringnya. Maka mereka menetapkan hati satu dengan yang lain, lalu maju dengan barisan padat, siap untuk bertempur. Oleh karena para pengejar melihat bahwa orang-orang itu akan berjuang mati-matian, maka mereka berbalik semuanya. Saudara, bukan soal apa-apa. Yang perlu kita adalah bahwa kita itu satu hati, satu barisan. Memang orang yang namanya provokator itu suka ngadu domba, kita dipecah-pecah. Hampir saja umat dipecah-pecah di Kopo Permai ini. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Kalau kita mau dengan satu hati padatkan barisan, kita akan menang. Tuhan memberi kepada kita kekuatan. Tuhan memberi kepada kita kuasa. Asal kita tidak dipecah belah. Yang sudah kena dipecah belah, biarlah dia bertobat. Biarlah dia bersatu untuk melawan antikristus ini. Ini antikristus. Ini akhir zaman. Yang takut mati, dia akan kehilangan nyawa. Tuhan minta daripada kita kesediaan untuk setia sampai mati. Dan dia jalan di depan kita. Dia memimpin barisan. Dan dia menguasai kita. Dia mencurahkan kuasanya. Dan kita akan jalan selamat. Sebagai kawanan domba kita akan jalan. Yang harus dilihat itu bukanlah Kristen atau tidak Kristen, golongan mana. Kita kena dipecah belah kalau kita. Yang dilihat itu adalah apakah tanda salib itu ada pada kita. Tanda tau, tanda T, akhir huruf Ibrani itu ada pada kita. Apakah ada di dalam diri kita roh Kristus? Saudara, cuma itu saja. Kalau kita memang tulus, percaya kepada Tuhan itu tulus, jalan kita juga akan diberkati dan dilindungi. Kita tidak usah takut siapapun. Orang-orang cuma bisa membunuh tubuh kita. Tapi dia Allah bisa membunuh jiwa kita juga. Dan sekarang ini saudara akan lihat. Ini semua bisa terjadi. Dan akan terjadi. Sebab Tuhan yang mengatakan itu. Kalau kita tetap di tempat kita akan selamat. Soalnya cuma itu. Saudara tetap di tempat saudara. Tidak berubah setia. Dulu saudara boleh berubah setia barangkali. Cepat-cepat ganti Tuhan. Tapi sekarang bukan saatnya. Sekarang saudara berdiri atau mati. Saudara milik Kristus atau milik antikristus? Di mana saudara berdiri sekarang? Dengan siapa saudara berdiri? Apakah saudara berlindung pada Allah? Apakah saudara lakukan hanya yang Allah mau, yang Allah berkenan? Gampang untuk tahu kok Allah itu berkenan kepada kita apa enggak. Kita sehat, kita kuat,
kita bahagia, kita tidak goyah. Di saat ini jangan mengusahakan perkara-perkara yang sia-sia. Jangan urusannya cuman uang saja. Saat ini urusan kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau atau tidak. Masing-masing kita di tempat kita, asal kita satu hati, jangan kena dipecah belah. Cirinya antikris ialah bahwa dia mecah belah. Anak dengan orang tuanya, kawan dengan kawan, itu. Kalau kita mau dipimpin Tuhan, kita bisa jalan dengan damai sejahtera. Saudara tahu, saya hari ini ngalami mau dipecah belah dengan tetangga yang milik Kristus, dan hampir bisa. Tetapi Tuhan itu begitu hebat, saya bisa selesaikan. Tidak ada ribut-ribut, saya bisa selesaikan dengan damai. Saudara, harganya itu lebih mahal dari apapun. Saudara kalau perlu bisa merendahkan diri habis. Sebab saudara mesti tahu siapa itu orang-orang dengan tanda Tau dan siapa itu antikristus. Tuhan tunjukkan kepada saya begitu jelas. Hampir salah paham antara saya dengan salah satu tetangga. Dan saya lihat itu tetangga yang memang biasa untuk ngadu-ngadu. Saya lihat di muka saya itu ngadu-ngadu, coba bayar. Di belakang tembok, gak berani nongol dia. Dia tunjuk-tunjukkan hidungnya bau gini. Nah, pada waktu saya marah sama tetangga yang bikin bau itu, dia senang. Tapi Tuhan begitu baik. Kita dicegah untuk memperpanjang ribut-ribut. Saudara, kita baca di dalam kitab Yehezkiel 8 ayat 5 dan 6. Yehezkiel pasal yang ke-8 ayat 5 dan 6. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Yehezkiel 8 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan berbunyi begini. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, lihatlah ke utara. Aku melihat ke utara, sungguh di sebelah utara gerbang Mezbah, dekat di sebelah utara gerbang Mezbah, dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Yaitu perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini. Sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan ini belum selesai, saudara. Tuhan tunjukkan itu perbuatan-perbuatan kekejian
berhala-berhala yang makin jahat, makin ganas, makin besar. Tuhan mau kita lihat ke sebelah utara. Dan saudara-saudara, barang-barang kebencian Tuhan lihat jelas. Saya harap itu bukan rumah saudara. Saya harap itu bukan daerah saudara. Sebab Tuhan akan menumpas habis. Nanti saudara lihat bahwa saudara-saudara gak bisa ngelindungi. Anak-anak gak bisa ngelindungin. Tidak ada kekuatan bisa ngelindungin. Kalau Tuhan itu numpas habis. Usahakan secepat mungkin saudara bertobat dan ada di pihak Tuhan. Bawalah sanak kekasih saudara, anak-anak saudara ke tempat itu. Sehingga saudara akan selamat dengan anak-anak saudara. Jangan sampai saudara ditarik masuk ke dalam celaka. Benar, ini seperti keadaannya zaman Nuh, zaman Sodom dan Gomora. Kita bisa selamat, tapi celaka orang yang noleh ke belakang. Demi uangnya, demi sanak kekasihnya, demi apa saja. Saudara-saudara, lihat yang betul. Pikirkan yang betul. Saudara pakai uang saudara untuk apa? Saudara pakai harta saudara untuk apa? Satu hari harta itu akan hancur. Tapi bahagia orang yang lekat kepada Tuhan. Bahagia orang yang cuma ikut Tuhannya saja. Kekuasaan dan kekuatan tidak ada gunanya. Saya bisa pakai kekuatan angkatan bersenjata, tidak ada gunanya. Saya bisa pakai kekuatan partai, tidak ada gunanya. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah saja. Saudara-saudara, dan kalau kita tidak jadi miliknya saat ini, saudara jangan cepat-cepat bilang, oh saya miliknya. Karena saudara bisa bilang haleluya puji Tuhan. Benar, jadi miliknya. Yang diajak ngomong oleh Tuhan, yang diajari oleh Tuhan, yang diajak bergaul oleh Tuhan. Dia yang ngajarin kita. Langkah demi langkah dia tunjukkan jalan kita. Siapa yang harus kita ketemuin, siapa yang harus kita tinggalkan. Dia dari saat ke saat memimpin kita. Sama seperti pada waktu zaman perjanjian lama maupun baru. Dia adalah Allah yang hidup. Kalau kita sekarang nggak takut Allah itu, kalau kita melecehkan dia, kalau kita anggap Kristen itu hanyalah Kristen gitu saja, kita keliru. Tahu persis bahwa langkah saudara ditentukan oleh Allah dan bukan lainnya. Tahu persis, saudara-saudara. Kalau tidak, kita tidak punya kesempatan lagi. Di dalam Kisah 3 ayat 35 sampai 42, Kisah pasal yang ketiga ayat 35 sampai 42, firman Tuhan berbunyi begini. Kisah 3 ayat 35 sampai 42. Kisah 13 ayat 35 sampai 42. Kisah 13 ayat
35 sampai 42 kita baca firman Tuhan begini. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudaraku, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum pusat. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu yang telah dikatakan dalam kitab Nabi. Ingatlah, hai kamu penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Saudara, kita lihat Paulus dan Barnabas. Dia itu sebetulnya statusnya status tawanan. Dia statusnya status terbelenggu. Tetapi orang Kristen tidak pernah terbelenggu. Dia tetap orang, nah ini dia saudara lihat, yang hubungan, yang ngomong, yang bicara dengan Allahnya. Sebab itu dia orang bebas. Dia tidak takut. Karena dia dalam lindungan Allah. Hukum Musa tidak bisa berbuat itu. Nah, apakah saudara siap sekarang? Pergaulan saudara dengan Allah itu benar berwujud atau enggak? Siapa yang saudara mintain nasihat? Saya enggak ada lagi. Tapi Tuhan adalah Tuhan saudara. Kalau saudara benar bergaul dengan Tuhan, saudara akan perhatikan bahwa bencana tidak ada, keadaan susah tidak ada. Saudara, kita diurapi Tuhan. Saudara tahu, kalau kita diurapi Tuhan, kita nggak lihat, kita nggak takut, kita nggak lihat itu ancaman-ancaman dari depan. Enggak. Kalau saya bicara dengan kepala keamanan dalam rapat itu, saya bicara tanpa takut, saya tahu Tuhan yang bicara. Dan kalau Tuhan yang bicara kepadanya, Tuhan ngasih dia kesempatan. Moga-moga dia takut Allah dan bertobat.
Di dalam Ratapan 1 ayat 17. Ratapan pasal yang pertama, ayat yang ke-17, kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangga sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka. Saudara, kenapa Tuhan biarkan ini semua terjadi? Kenapa umat Kristen dibiarkan mengalami ini semua? Tetangga-tetangganya jadi lawan. Gak ada yang bisa diandalkan. Gak ada. Kenapa? Karena umat Tuhan jadi najis, kotor. Dia mencoba berpegang kepada yang bukan Tuhan. Dan itu sebabnya kita mesti bertobat. Kita mesti bertobat. Kalau tidak, kita akan binasa. Secara ini to be or not to be. Ya atau tidak. Sekarang atau tidak pernah lagi. Ini kesempatan yang diberikan kepada saudara-saudara dan saya. Pihak mana yang sudah ambil? Jangan ikut-ikut orang-orang. Pihak mana yang sudah ambil? Moga-moga sudah gak salah. Jasa maya kule tende moram dene kalapura hesa salapan kane murasam haleluya. Tuhan, terima kasih. Masih juga kau sabar dengan kami dan memberi kepada kami kesempatan untuk bertobat. Biarlah kami bertobat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa, terima